Oke, Teh Alda. Jadi hari ini tadi kita sudah lakukan pemeriksaan HB ya. Nah, cek HB-nya udah selesai. Hasilnya ternyata kadar HB-nya itu rendah ya, 9,3. Jadi kalau normalnya untuk ibu hamil itu sebenarnya HB-nya harus 11 ya, di atas 11. Nah, ini hari ini hasilnya 9,3, berarti Teh Alda ini ada anemia dalam kehamilan. Cuman klasifikasinya masih anemia yang ringan, bukan yang berat. Jadi masih kita bisa obatin, bisa kita perbaiki dengan cara pola makan yang teratur, yang bergizi, yang bernutrisi, terus pola istirahat, sama juga nanti ada vitamin tablet tambah darahnya ya. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan atau melakukan penyuluhan nih tentang anemia sama Teh Alda ya. Nanti boleh dilihat ke layarnya. Apa sih anemia kehamilan itu gitu. Sebelumnya udah tahu belum anemia kehamilan itu? Belum. Oh, belum pernah dengar anemia kehamilan. Jadi anemia itu adalah kekurangan atau rendahnya nilai HB. HB itu hemoglobin dalam darah, itu nilainya di bawah nilai normal yang harusnya 11, ini di bawah 11. Kayak Teh Alda nih hari ini 9,3. Nah, itu berarti anemia. Tapi kalau misalnya di atas 11, misalnya hasilnya 11 atau 12 atau 13 dan seterusnya, nah itu normal ya. Jadi dalam ibu hamil itu ada kadarnya, ada normal dan tidak normalnya gitu. Nah, itu namanya. Dan kalau anemia itu harus diperiksa dengan dideteksi dengan alat ini. Jadi dia beda dengan tensi ya. Jadi kalau tensi rendah itu bukan anemia, bukan kurang darah. Jadi kalau tensi rendah ya itu namanya hipotensi. Tapi kalau untuk mendeteksi kurang darah itu harus dengan cek HB ya. Nah, terus kenapa sih kok ibu hamil itu bisa anemia gitu? Penyebabnya ada banyak, Teh Alda. Misalnya kayak Teh Alda selama hamil banyak pantrangan makanan, jadi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Padahal sebenarnya selama hamil itu harus makan yang bernutrisi, ya kan? Jadi harus makan banyak sayur, harus makan ikan, telur, tahu tempe, daging-dagingan. Nah itu boleh, nggak apa-apa ya. Jadi makanannya jangan cuma tahu tempe aja terus gitu. Itu nanti bisa anemia karena kekurangan gizi gitu. Terus bisa juga dengan pola istirahatnya yang kurang, misalnya nggak tidur siang, terus malamnya juga udah begadang kayak gitu. Nah itu bisa bikin anemia juga. Terus yang paling utama itu biasanya vitamin tablet tambah darahnya. Biasanya kalau misalnya kita nggak rutin minum tablet tambah darahnya, itu nanti HB-nya makin lama itu bisa turun sedikit akhirnya bisa jadi anemia. Makanya kenapa selama hamil itu dari awal sampai 9 bulan itu kita harus rutin minum tablet tambah darah. Jadi ini tablet tambah darah ini bukan untuk naikin tensi, enggak ya. Nanti kadang suka ada yang salah paham nih, minum ini takut tensinya udah tinggi, minum tablet tambah darah ntar makin tinggi lagi gitu. Suka ada yang biasanya suka gitu, tapi itu salah ya. Jadi tablet tambah darah ini untuk mencegah anemia, bukan untuk tensinya makin tinggi, itu enggak ya. Terus itu tadi untuk penyebab salah satu macam-macam yang bisa nyebabin anemia ya. Ada. Jadi selama ini kan memang kalau dari yang disebutkan Teh Alda itu memang ada banyak pantrangan ya dalam makanan, terus udah gitu tidurnya juga kurang ya. Nah mungkin itu salah satu penyebab dari Teh Alda mengalami anemia. Terus nah gimana sih caranya untuk menanganinya? Oke, jadi kalau untuk menangani anemia tentu saja dengan perubahan pola hidupnya. Yang pertama dengan makanan yang bernutrisi dulu, makanan yang bergizi. Jadi jangan banyak dipantrang ya, harus yang banyak bernutrisi, yang banyak kandungan besinya, misalnya seperti daging-dagingan merah, terus kacang-kacangan, kacang hijau, kacang semuanya yang kacang-kacangan itu, kacang merah kayak gitu ya, itu boleh. Terus kalau rebus itu paling bagus tuh ya. Kalau rebus itu boleh, tahu tempe boleh, ikan-ikanan boleh. Terus udah gitu lebih bagus lagi misalnya ditambahin dengan jus buah bit. Nah jus buah bit itu dia biasanya bikin kadar HB-nya itu lebih bagus, naiknya langsung cepat. Terus udah gitu juga tidur.
Jadi tidur siang itu nggak pantrangan dalam kehamilan ya, justru harus. Yang penting tidurnya itu secukupnya aja, jangan lama-lama, jangan sampai sore banget gitu ya. Jadi hanya sejam 2 jam. Nah, terus malamnya minimal itu tidurnya 8 jam. Memang sih kalau sudah bulannya suka nggak nyaman ya, kurang tidur, suka gerah, keringetan, merasa sakit ini, sakit itu ya. Nah, ya makanya suka bisa diganti dengan tidur siang. Jadi kalau malamnya kurang, siangnya harus tidur. Itu nggak apa-apa, jadi nggak ada pantrangan ya. Terus nanti untuk cara minum ininya, tablet besinya, ini dia harus dengan air putih biasa atau dengan jus jeruk bisa. Gitu. Tapi nggak boleh dengan susu, dengan teh, apalagi ya, air teh itu nggak boleh. Terus kopi itu juga nggak boleh. Jadi hanya boleh dengan air putih dan air jus jeruk tapi yang manis gitu. Jadi kalau pakai jus jeruk dia biasanya lebih cepat penyerapannya nih si tablet TP-nya gitu. Jadi lebih bagus. Tapi kalau misalnya pakai air teh dia menghambat penyerapannya. Jadi percuma udah minum ini tapi ternyata nggak keserap di dalam tubuh karena minumnya air teh. Jadi itu salah. Iya gitu ya. Terus nah, untuk kalau misalnya ibu hamil dia mengalami anemia, itu biasanya dia apa aja sih yang akan terjadi? Jadi bisa ketubannya pecah dini, atau misalnya belum apa-apa nih pembukaannya, atau misalnya belum proses persalinan, belum ada mules, belum apa segala macam, tapi ketubannya udah pecah duluan, itu bisa teh. Terus udah gitu ada juga sebentar ya. Berat apanya tuh namanya, berat lahir bayinya biasanya dia juga rendah atau kurang, atau bayinya kecil, itu juga bisa karena anemia nih. Jadi mencegah berat bayi lahir rendah ya. Terus udah juga nanti kalau misalnya anemia biasanya pas lahiran dia resiko perdarahan gitu, karena kadar Hb-nya itu rendah, jadi dia si sel-sel darahnya itu kurang bagus kualitasnya, jadi gampang perdarahan gitu. Terus juga ada kalau misalnya cara minum tablet besinya tadi yang seperti saya bilang ya, jadi minumnya malam hari dengan air putih hangat atau dengan jus air jeruk ya, air jeruk yang manis ya, jangan yang itu. Nah ini nih pencegahannya, jadi nggak boleh pakai teh, nggak boleh pakai kopi. Nah ini tidak boleh bersamaan dengan makanan atau obat-obatan lain, misalnya teteh lagi konsumsi obat lain apa gitu, nah itu nggak boleh bersamaan. Tapi kalau sama vitamin yang lain boleh. Nah ini susu juga nggak boleh ya, minumnya bersamaan sama susu juga nggak boleh. Terus obat sakit mah juga itu dijarak, biasanya harus dijarak ya sama minum tablet tambah darahnya gitu. Nah terus biasanya kalau minum tablet tambah darah itu sesudahnya memang suka ada mual. Nah makanya minumnya dianjurkan malam hari karena biar bisa langsung tidur gitu. Jadi dia mualnya nggak terasa lebih lanjut gitu. Nah karena sekarang teh Alda lagi lagi anemianya ringan ya, lumayan nih kadarnya 9,3. Jadi untuk dosis minum ininya dianjurkan untuk sehari itu langsung 2 ya, 2 tablet langsung sekali minum gitu. Jadi dia biar cepat naik tuh. Nanti kita pantau lagi selama seminggu kemudian gitu ya. Ada yang ditanyain nggak tentang anemia? Udah jelas ya. Ya kan ini kan sudah mulai masuk bulannya ya, ada ya. Nah kita harus kejar nih supaya kadar Hb-nya nggak makin turun, jadi harus kita perbaiki. Jadi nanti biar siap untuk bersalin secara normal ya. Udah jelas? Ya. Oke baik, terima kasih banyak.